Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ningtyas Utami dengan NIM 11120000174. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan publik. Paradigma administrasi. Lokus menunjukkan tempat di mana administrasi itu menggantungkan dirinya atau dari mana ia berasal. Fokus membahas tentang pokok bahasan atau konten analisis dari administrasi negara tersebut. Berkaitan dengan lokus dan fokus administrasi negara tadi, Nicholas Henry menjelaskan perkembangan administrasi. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan adalah apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Thomas Eddy 1975. Yang kedua adalah serangkaian tindakan-tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah. Anderson 1984. Yang ketiga adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu. World Agroforestry 2003. Yang keempat adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mustofa Dijaya 2002. Dan yang terakhir, kebijakan adalah produk dari kegiatan politik. Komponen kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan itu isi kebijakan yang berisi tentang solusi dari pemecahan masalah publik. Yang kedua, lingkungan kebijakan. Konteks yang berhubungan dengan kebijakan tersebut dibuat. Misal, jumlah pengangguran, daya beli masyarakat, dan kondisi perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga adalah stakeholders, merupakan aktor yang berkaitan atau berkepentingan dengan kebijakan. Tahap-tahap kebijakan. Tahap-tahap kebijakan merupakan proses kegiatan yang bersifat politis. Terdapat beberapa tahapan dalam kebijakan. Yang pertama adalah penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetensi untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah yang ditunda untuk sementara waktu karena alasan tertentu. Tahap yang kedua adalah formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah-masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing agar dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, para aktor akan mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Tahap yang ketiga adalah adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan oleh para perumus kebijakan, maka salah satu dari alternatif kebijakan tersebut akan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Tahap yang keempat adalah implementasi kebijakan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana atau implementors, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
Dan tahap yang terakhir adalah penilaian kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Untuk contoh kebijakan publik sendiri adalah work from home atau biasa dikenal dengan WFH dan pelayanan berbasis online. Terkait dengan WFH dan pelayanan berbasis online, melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah yang kemudian mengalami perubahan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif. Dengan demikian, diharapkan penyelenggara pelayanan publik harus tetap dapat berjalan efektif selama menjalankan kebijakan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.